Yang belum mendapatkan keturunan diberikan keturunan yang solehin dan solehat. Dan anak-anak muda kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal ibadallah. Pada malam hari ini sama kita berkumpul untuk merayakan miladnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang paripurna, agama yang lengkap, agama yang paling istimewa adalah agama Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna, sehingga Allah jadikan daripada perantara Allah di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang sempurna. Sehingga para nabi, para anbiya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, orang-orang yang tidak ada cacat sedikit pun, karena mereka adalah wakil dari Zat yang maha mulia, yaitu wakil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi keistimewaannya saudara, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para anbiya, penutup orang mulia, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang sangat-sangat mulia dari semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana ketika nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai turun ke atas muka bumi ini, seluruh alam jagat raya, baik yang di dunia maupun yang di langit, merasa bahagia dengan turunnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para arifin billah mengatakan, lau kushifa lanal hijab, andai kata hijab ini Allah cabut dari mata kita, Allah cabut daripada penglihatan kita, niscaya kita akan melihat bagaimana alam malakut, alam-alam malaikat, mereka bersukaria, mereka berdendang, mereka berbahagia dengan hari miladnya baginda Nabi besar Muhammad. Artinya kebahagiaan ini adalah bagian dari fitrah, bagian daripada bentuk sesuatu yang sepatutnya melekat dalam diri manusia. Kalau di dalam hati kita dengan masuknya Rabiul Awal tidak ada rasa kebahagiaan, maka fitrah kita sakit. Fitrah kita sakit. Bu, kalau lagi sariawan rasa garam gula sama berbeda bu? Sama apa beda? Sama, mau makan manis, asam, asin, semua sama, betul? Betul? Kenapa? Karena lidahnya lagi sakit, betul? Betul? Begitu juga kita punya hati, sudah. Kalau masuk bulan Rabiul Awal, hati sama biasa. Masuk bulan Ramadan, hati biasa. Periksa hati kita, saudara. Jangan-jangan hati kita sakit. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau kita nggak punya ada syukur, rasa sedikit pun, masuk Rabiul Awal, hati biasa aja. Periksa, saudara. Jangan-jangan hati kita ini udah kebanyakan karatnya. Hati kita udah kebanyakan noda hitamnya.
Sehingga cahayanya Nabi mau masuk ke pantul nggak bisa masuk. Cahaya Nabi yang mau masuk nggak bisa masuk ke relung hatinya. Kenapa? Saking gelapnya hati kita. Na'udzubillah min. Makanya Imam Al-Qastalani mengatakan, fil qalbi taqatun, di dalam hati itu ada satu power, kekuatan. La yasudduha illa mahabbatullah wa rasulih. Tidak bisa memantik kekuatan tersebut kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itu kekuatan gak bisa bergerak, tidak bisa muncul, gak bisa mengeluarkan kekuatannya kecuali dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa beliau katakan, saudara? Man lam yahdu biha, siapa yang enggak memperoleh kekuatan tersebut, dia tidak bisa menggerakkan kekuatan tersebut dalam hatinya, maka fi hayatihi humumun, maka dalam kehidupannya bakal ada kegalauan, dalam hidupnya akan ada alamun, akan ada rasa sakit, akan ada kesulitan. Kenapa? Karena hatinya enggak ada kekuatan tersebut, saudara. Ini kekuatan hanya bisa muncul dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Makanya saudara, para ulama, dia kumpulin dia punya muridnya, dia kumpulin tetangganya, dia kumpulin sanak saudaranya untuk duduk dengerin cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah dengar cerita Nabi, dia pasti cinta dengan Rasulullah. Kalau dia tahu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan jatuh hati. Tidak ada siapa lagi selain Nabi Muhammad yang akan ada dalam hatinya, saudara. Karena nggak ada manusia paling sempurna melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang udah punya mahabbah, saudara, orang kalau udah punya cinta, cinta ini punya power yang luar biasa. Bagaimana dalam kitab Husnul Muhadarah, Imam Suyuti menceritakan seorang wanita cantik, bari'atun fil jamal, kecantikannya luar biasa. Dan kecantikannya begitu terkenal di kota Madinah. Tapi wanita ini mahabbah dengan Nabi begitu luar biasa. Cintanya sangat-sangat besar. Hingga para laki-laki hidung belang berupaya untuk bagaimana caranya bisa mukanya yang tertutup dengan niqab, saudara. Dalam satu waktu si wanita berjalan, kemudian seorang laki-laki menahan si wanita tersebut. Dia katakan, kalau kau betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikan sumpahmu dengan kau buka cadarmu sebagai bukti kau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita mutahayyirah, saudara. Dia bingung. Kalau saya buka, saya punya cadar, maka saya akan melanggar daripada saya punya amanah dengan saya punya suami. Tapi kalau saya nggak buka, berarti saya nggak bisa bersumpah menunjukkan cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua pilihan, saudara. Pilihan di satu sisi menunjukkan kecintaannya, dan di satu sisi menunjukkan daripada ketaatan kepada sang suami. Ahlan wa sahlan. Ustadzul Kiram Husain. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan kepada Habib Husain. Allah jaga beliau, Allah mudahkan urusan beliau. Assalamualaikum. Siap lanjut? Siap lanjut? Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai mana tadi? Hah? Sampai mana? Sampai mana? Oh, perempuan ingat loh. Oh, lagi cakep lagi. Wah. Ini wanita bari'atun fil jamal. Kecantikannya luar biasa. Dia ditantang sama pemuda, sudah.
Kalau kau betul-betul cinta kepada Rasulullah, buka cadarmu, tunjukkan cintamu kepada Rasulullah dengan buka cadar. Dia mutahayyir. Jika dia tantangan itu dia sambut, maka dia akan melawan daripada ketaatan dia kepada sang suami. Tapi ketika dia tidak membuka, maka dia telah melanggar hatinya yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sang wanita membuka cadarnya untuk menjawab tantangan sumpah di hadapan sang pemuda. Dia pulang ke rumah, dia cerita saudara kepada sang suami. Sang suami tidak banyak pikir, dia langsung pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan daripada peristiwa sang wanita yang membuka cadarnya, saudara. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kau siapkan tanur. Tanur itu tanah yang digali, kemudian ditaruh jamrah, ditaruh arang untuk membuat roti. Kompor di dalam tanah untuk membuat roti. Nabi katakan nyalakan tanur, kau bakar itu arang, dan kau tantang sumpah kau punya istri sebagaimana dia ditantang oleh sang pemuda. Andai kata cintanya itu betul-betul khalis, cintanya betul-betul murni, niscaya api tidak akan membakar sedikit pun dari kulitnya. Sang suami sam'an wa ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang Kota Bambu digituin bagaimana itu? Wah, Nabi bagaimana? Masa suruh bunuh biniani? Bukan orang Kota Bambu ini. Kalau orang Kota Bambu cinta sama Nabi, taat sama Nabi. Amin ya Rabbal. Singkat cerita, saudara, sang suami pulang ke rumah, dia sampaikan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang wanita sam'an wa ta'atan li zawjiha wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin untuk ganti pakaian terbaiknya, bersih-bersih. Sang suami menyiapkan tanur untuk dibakar dengan jamrah. Sampai api memuncak, sang wanita dimasukkan ke dalam daripada tanur dan tanur ditutup. Setelah beberapa lama, tanur dibuka biiznillah wa bimahabbatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari jangankan kulitnya, baju yang melekat kepada sang wanita tidak terbakar dengan api yang ada di tanur, saudara. Sehingga Nabi mengatakan, man sadaqa fi mahabbati, siapa yang tulus murni dalam kecintaannya kepada diriku, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa barik. Qalbi taqatun la yasudduha illa mahabbatillah wa rasulih. Dalam hati ada taqah. Makanya saudara, jawara laskar kalau pengen punya keberanian yang kuat, punya tekad yang tinggi, tanamkan cinta kepada Rasulullah, tanamkan cinta kepada Allah, niscaya kecintaan tersebut akan melahirkan kekuatan yang dahsyat untuk membela Allah dan Rasul. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa barik. Jenderal Sudirman waktu perang gerilya yang dibawa di tangannya ketika duduk bersama sahabatnya, dibawa sejarah Rasulullah, saudara. Ketika istirahat sholat, dia bacakan sejarah Nabi. Dia perdengarkan jihadnya Rasulullah untuk membangkitkan semangat kecintaan kepada Rasulullah. Karena cinta itulah yang akan melahirkan kekuatan. Kalau orang sudah cinta Allah, orang sudah cinta Rasulullah, apapun yang korbankan, saudara, jangankan harta, jangankan waktunya, nyawa sekalipun akan dia korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Mahabbah al-khalisah, cinta yang murni punya power yang kuat. Makanya gak heran para habaib ulama itu mendorong untuk adanya maulid, untuk mendengarin ceramahnya para ulama, untuk mendengarkan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lain enggak bukan untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi
Berarti saya mau tanya, cinta kepada Nabi hebat atau tidak? Pengaruhnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Siap cinta Nabi? Siap berbesar cinta kepada Rasulullah? Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Makanya Syekh Imam Nawawi menceritakan sudah besarnya pengaruh maulid dalam kitab Targhibul Mustaqim, menceritakan seorang anak soleh yang ditinggalkan oleh mar'ah solehah. Dia meninggalkan warisan 1 dinar. Sang anak ini bingung, uangnya mau dibuat untuk apa? Dia berjalan ke dalam satu perjalanan dekat pasar. Ada satu perkumpulan itu ada orang lagi baca Quran, ada orang lagi baca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang pemuda tercapek, dia tertidur. Kemudian dia bermimpi, dalam mimpi tersebut dia melihat seorang khadim, melihat satu istana besar yang begitu luar biasa. Kemudian dia Yunani memanggil fulan bin fulan udhul, fulan bin fulan udhul, fulan bin fulan masuk, fulan bin fulan masuk. Saat itu sedang terjadi sebuah huru-hara besar, sedang terjadi sebuah seperti yaumul qiyamah. Semua orang berlari-lari mencari tempat perlindungan. Ada satu tempat yang begitu aman. Kemudian sang pemuda memiliki keinginan mau masuk ke tempat tersebut. Kemudian ditahan, sudah. Katakanlah, anta la tajuz anta dukhul. Kau enggak boleh kau masuk. Kemudian dia bertanya, kenapa saya tidak boleh masuk? Ini tempat hanya untuk orang yang melaksanakan maulid yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, bangun dari tidurnya, dia ceritakan kepada orang yang sedang berkumpul dari tempat perkumpulan tersebut. Dia begitu bahagia, orang yang hadir dalam maulid begitu bahagia, sudah. Dia tanpa pikir lagi, dia gunakan uang 1 dinar dari warisan orang tuanya tersebut untuk dia sumbangkan dalam acara maulid tersebut. Gak lama dari situ, saudara, dia bermimpi lagi kedua kalinya. Dalam mimpi tersebut, dia melihat sang ibunya menggunakan satu mahkota luar biasa, perhiasan yang begitu besar, begitu duduk di satu singgasana yang indah. Sang anak terkaget-kaget sampai tersenyum luar biasa. Dalam mimpi tersebut, sang anak datang mencium tangan ibunya, si ibu mencium jidat si anak, saudara. Kemudian sang ibu mengatakan, jazakallahu khairal jaza, terima kasih banyak, semoga Allah berikan balasan yang terbaik. Sang anak bertanya, dari mana kau mendapatkan anugerah begitu banyak seperti ini, wahai Umi? Apa jawab sang ibu, saudara? Ibu mengatakan, perhiasan yang aku dapat, mahkota yang aku terima, ini karena duit 1 dinar warisanku untukmu kau belanjakan di jalan Allah. Kau jadikan dalam urusan maulid yang ada tempat kau singgah. Itu menjadi penyebab aku mendapatkan keberkahan seperti ini. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, peringatan maulid bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti peringatan maulid berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Siap hadir maulid? Siap penuhi majelis-majelis maulid? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi perkara kita dengar kisah Nabi bukan perkara sembarangan, saudara. Perkara cinta dengan Rasulullah itu punya ta'sir azim, punya pengaruh besar dalam hati kita. Karena kalau kita dengar sejarah Nabi, orang-orang yang kita lihat kayaknya luar biasa itu jadi kecil. Kenapa? Karena yang puji Nabi adalah Allah. Kalau Allah puji Nabi, tidak ada siapapun yang bisa memuji Nabi melebihi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu kisah, saudara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh satu orang. Orang ini minta kepada Nabi untuk beri dia kambing. Dia berjanji kalau Nabi kasih dia kambing, dia bakal masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Hunain, Nabi memberikan kambing gak tanggung-tanggung, bukan 1-2 ekor, tapi kambing sebanyak Bainal Jabalain, antara 2 gunung. Tahu Gunung Pangrango?
Tahu. Gimana nih? Gunung Kota Bambu emang lihat gunung? Hah? Ini ngeliat yang listrik doang gimana? Sampai malam kali ya, malam ya? Pagi kelihatan ya? Kelihatan, Beb. Besok pagi kembali ya. Gunung Pangrango sama Gunung Salak. Tengah-tengahnya Kota Bogor. Sepenuh dua gunung. Antara dua gunung kan. Nabi katakan hadalak. Orang kaget-kaget, dia pulang ke kampungnya. Dia bilang, saya baru ketemu orang namanya Muhammad. Islamlah kalian. Karena dia kalau udah memberi la yakhaful faqr, dia kalau sudah memberi gak takut kemiskinan. Kalau sekarang emak-emak, anak muda pagi-pagi lihat YouTube, melihat para artis ngasih-ngasih hadiah, betul? Banyak banget ini. Mata udah berbinar-binar, kayaknya orang udah paling hebat. Kalau dibandingkan sama Nabi, kira-kira kecil apa enggak? Kecil. Kecil apa enggak? Kecil. Ngasih kambing antara dua gunung, sedikit apa banyak? Banyak. Sedikit apa banyak? Banyak. Itu baru kaumnya Nabi Muhammad SAW. Belum rasa pemaafnya sudah. Belum rasa afunya Nabi SAW. Nabi begitu pemaafnya luar biasa. Nabi begitu santunnya luar biasa. Ketika Nabi SAW masuk dalam Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah itu adalah pembukaan kota Makkah, di mana para kufar Quraisy yang menyiksa Nabi, yang mengintimidasi Nabi, yang berusaha membunuh Nabi, masih banyak yang hidup, saudara. Salah satunya Sofwan, salah satu orang yang begitu benci kepada Nabi SAW. Ketika Nabi masuk ke kota Fathu Mekah, Nabi masuk nggak pakai kuda, saudara. Nabi masuk pakai keledainya. Nabi masuk tidak membusungkan dada. Nabi tunjukkan pandangannya. Nabi tunjukkan wajahnya. Tadarru'an ilallah, merendahkan diri kepada Allah, bersyukur atas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi masuk perlahan ke kota suci Mekah. Nabi memperlihatkan para orang-orang yang menghina Nabi, yang menyiksa Nabi. Saat itu ketakutan kocar-kacir. Salah satunya Sofwan kabur ke Jeddah, pengen kabur ke kota Yaman, saudara. Salah satu kawan karibnya Umar bin Wahab, dia mengejar-ngejar, dia datang di Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini ada Sofwan ketakutan kabur. Apakah kau akan memaafkan dan memberikan keamanan untuk dia? Apa jawab Nabi SAW? Huwa amin, dia aman. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah SAW, berikan aku bukti janjimu untuk meyakinkan Umar untuk dia bisa balik lagi, untuk mau masuk ke kota suci Makkah. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah lepaskan imamahnya, dia berikan daripada Umar bin Wahab tersebut untuk menjemput Sofwan. Tunjukkan imamah yang aku masuk ke kota Makkah, berikan kepada si Umar untuk menjadi dalil sebagai bentuk aku menjadi pengaman untuk dirinya. Kemudian Sofwan didatangi oleh Umar. Dia bawakan ini imamah, bukti kalau kau sudah aman. Sofwan ini orang yang pengen ngebunuh Nabi, kerjasama sama si Umar. Jadi si Umar Ibn Wahab dengan Sofwan ngobrol di dalam Ka'bah. Dia punya rencana mau ngebunuh Nabi. Kemudian Umar bin Wahab datangin Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mendapatkan ilham dari Jibril alaihissalam, memberitahu daripada muamalah tersebut, hingga akhirnya Umar bin Wahab masuk Islam, saudara. Sofwannya belum masuk Islam, kecuali pas Fathu Makkah. Saat itu dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Sofwan mengatakan, apakah aku betul-betul dijaga keamananku? Nabi katakan, na'am. Kemudian Sofwan mengatakan, berikan aku waktu 2 bulan. Nabi katakan, aku berikan waktu 4 bulan. Aku berpikir untuk masuk Islam. Nabi pemaaf, saudara. Nabi pemaaf ketika dia punya urusan pribadinya. Ketika urusan pribadinya yang diganggu, Nabi ya'fu. Nabi pemaaf. Hingga akhirnya Sofwan dalam salah satu peperangan, ketika Nabi membagikan pembagian daripada harta rampasan perang, Sofwan diberikan ratusan daripada onta.
hingga Sofwan terketuk hatinya hingga dia masuk ke dalam Islam. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa Jadi barik. kira-kira Nabi pemaaf atau tidak? Kira-kira Nabi luar biasa atau tidak? Luar biasa atau tidak? Sallu ala Nabi. Nabi pemaaf, saudara. Tapi kalau urusan pribadi, kalau urusan diri sendiri, dan nggak sampai di situ, saudara. Nabi juga orang yang wafa, orang yang setia. Nabi saat itu berjanji sama satu orang di satu lokasi. Kita ketemu jam segini hari ini. Saat itu, saudara, orang itu lupa, baru datang 3 hari. Nabi setiap zuhur jam segitu Nabi tunggu sampai Nabi mengatakan, engkau memberatkan diriku, aku sudah 3 hari nunggu di sini. Berarti saya mau tanya, Nabi kira-kira tepat janji atau tidak? Tepat janji. Nabi jaga amanah atau tidak? Jaga amanah. Jaga amanah atau tidak? Jaga amanah. Sallu ala Nabi. Kira-kira kalau orang seperti ini mimpin negeri, kira-kira negerinya bagus apa enggak? Bagus. Kira-kira negerinya maju apa enggak? Maju. Kira-kira negerinya ada yang korupsi apa enggak? Kagak. Kira-kira keadilan bisa tegak atau tidak? Kagak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Kemal Atatürk yang dibangga-banggain. Mau dijadiin nama jalan lagi. Ya, orang Jakarta tahu apa enggak nih? Tahu. Dia nggak punya TV orang Jakarta. Hah? Kemal Atatürk ini adalah orang yang menggugurkan khilafah Utsmaniyah. Di tahun 1920-an khilafah Utsmaniyah berakhir. Siapa yang mengakhirkan khilafah Utsmaniyah? Seorang yang bernama Kemal Atatürk. Dia yang melarang azan ada di Turki. Dia yang melarang perempuan-perempuan pakai kerudung, saudara. Dia yang melarang daripada azan dengan menggunakan bahasa Arab. Dia hancurkan agama Islam. Kok di Jakarta ada jalan mau dikasih namanya? Kira-kira ini pinter atau goblok? Goblok. Pinter atau goblok? Goblok. Apa yang bisa kita ambil, saudara? Apa yang kita mau ambil pelajarannya? Emang kekurangan orang-orang hebat Turki? Ada Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Kira-kira itu prestasi besar apa kecil? Besar. Besar apa kecil? Besar. Besar apa kecil? Besar. Kenapa nggak kasih nama? Seorang pemuda yang bisa menaklukkan satu kekuatan adidaya. Kenapa mesti diktator, saudara? Apa pengen menunjukkan kalau negeri ini udah bukan lagi negeri demokrasi tapi negeri otoriter? Apa mau menunjukkan negeri ini bukan negeri yang bermusyawarah tapi negeri yang memaksa? Apa maunya, saudara? Apa maunya? Jangan selalu menantang umat Islam, betul? Jangan pancing-pancing umat Islam, betul? Umat Islam cinta damai, betul? Umat Islam suka kedamaian, betul? Tapi jangan sekali-kali pancing kemarahan umat Islam, betul? Kalau umat Islam sudah marah, maka siapapun akan dilawan, betul? Betul? Siap jaga Allah, siap bela Rasulullah, siap jaga Islam, siap jaga kehormatan Islam. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kenapa kok orang makin lama makin berani, saudara? Karena memang saat ini kita punya negeri orang yang menghina Islam dibiarin, betul? Orang yang caci maki merendahkan Islam dibiarkan, betul? Saya mau tanya, yang menghina Islam di Indonesia banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira yang ditangkap banyak apa sedikit? Sedikit. Banyak apa sedikit? Sedikit. Kira orang ngomong saya sehat 4 tahun. Saya mau tanya, yang begini adil apa enggak? Agak. Adil apa enggak? Agak. Wajar nggak kalau negeri nggak adil, negerinya susah? Wajar atau tidak? Agak. Wajar atau tidak? Wajar. Wajar. Kalau negeri nggak adil, jangan harap negeri ini bisa berkah, betul? Betul? Nggak bakal berkah. Kenapa? Karena nggak adil.
Udah begitu yang dizalimin ulama lagi. Udah begitu yang dizalimin keturunannya Rasulullah lagi. Hati-hati saudara, hati-hati. Saya teringat kisah. Ini kisah terjadi di dalam rumah tangga yang biasa-biasa aja. Nabi SAW punya istri namanya Sayyidatuna Aisyah. Punya istri namanya Sayyidah Hafsah. Kemudian saudara, Nabi setiap habis sholat asar biasanya Nabi akan datang di rumah-rumah istrinya saudara. Setiap Nabi ke rumah Sayyidah Zainab, Nabi lebih lama saudara. Ternyata Sayyidah Zainab memberikan asal, salah satu makanan yang Nabi suka. Kemudian karena kecintaan yang luar biasa dari Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Hafsah, dia cemburu, pengen juga lebih lama daripada seperti yang Sayyidah Zainab dapat. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Hafsah membuat satu perencanaan. Yang membuat perencanaan tersebut mengatakan seakan-akan Nabi kalau habis minum madu ada aroma yang gak sedap. Nabi SAW itu selalu menjaga penampilan, sikat gigi pakai siwak, selalu bersih, nyisir kalau mau tidur, rapi, bersih.